Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Sahur Rozikin, Siti Maulina Aryanti, Nurindah Rahmawati, dan saya Muhammad Taufik Prabowo ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi makna belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, pengertian belajar menurut para ahli. Menurut M. Sobri Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja dan bertujuan untuk memperoleh suatu yang lebih baik. Kemudian menurut Tursan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Menurut C.T. Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang berulang-ulang. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan belajar. Tujuan utama belajar adalah untuk memperoleh dan meningkatkan tingkah laku manusia dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap positif, dan berbagai kemampuan lainnya. Sedangkan menurut Sudirman tahun 2011, tanggal 26 sampai 28, secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu 1. Untuk memperoleh pengetahuan, 2. Menanamkan konsep dan keterampilan, 3. Membentuk sikap. Ciri-ciri belajar: 1. Terjadi perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak diamati secara langsung. 2. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. 3. Proses belajar pada umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. 4. Beberapa perubahan tingkah laku yang termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, atau kerusakan fisik. 5. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Jenis-jenis belajar: 1. Belajar rasional, 2. Belajar abstrak, 3. Belajar keterampilan, 4. Belajar sosial, 5. Belajar kebiasaan, 6. Belajar pemecahan masalah, 7. Belajar apresiasi, 8. Belajar pengetahuan. Kedua, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.
Faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Satu, faktor internal yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari peserta didik. Faktor internal meliputi dua aspek yaitu fisiologi dan fisiologis. Fisiologis adalah faktor yang meliputi kondisi jasmania secara umum dan kondisi panca indera, sedangkan fisiologis meliputi faktor kecerdasan, bakat, minat, aktivitas, emosi, motivasi, dan kemampuan kognitif. Dua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Satu, lingkungan sosial yang dimaksud adalah manusia. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar peserta didik ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Dua, lingkungan non-sosial atau fisik. Di sekolah mencakupi kondisi dan materi fisik seperti rumah, sekolah, peralatan atau perlengkapan sekolah dan alam. Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Pengertian sumber dan media pembelajaran yaitu sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar, berfungsi untuk membangun optimalisasi hasil belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong tercapainya proses belajar pada diri siswa. Fungsi sumber belajar yaitu secara umum, sumber belajar memiliki fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara: satu, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberikan kesempatan lagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Tiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Kemudian mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahasa secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dengan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran secara umum. 1. Menarik perhatian siswa. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. 2. Memperjelas penyampaian pesan. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. 4. Menghindari kesalahan tafsir. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang terakhir, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif,
Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik kelas. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.